Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Anwaruddin, mahasiswa agribisnis, NIM 18032110008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi produksi COB Douglas Stochastic Frontier, produksi jagung di Madura. Produksi jagung di Madura dengan jumlah data 120 responden, variabel dependen produksi jagung dengan lambang Y, variabel independen benih X1, tenaga kerja X2, pupuk kandang X3, pupuk fosfat X4. Di sini data input yang telah diberikan dosen untuk mahasiswa bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya yaitu tabulasi data yang telah dikalikan dengan NIM saya yaitu 8, dan yang berwarna merah itu adalah data yang sudah dilenkan. Hipotesa H0 di lapangan tidak adanya kasus inefisiensi. H1 di lapangan terdapat kasus inefisiensi ketika nilai LR ditemukan 5,12 dan with number of resistance sama dengan 1 serta taraf kesalahan 10%, maka dapat ditemukan nilai kode pump sebesar 1,64. Berarti menunjukkan bahwa nilai RL lebih besar nilai kode pump. Artinya bahwa dalam analisis ini di dalam data ada kasus tersebut terdapat kasus inefisiensi atau H1 diterima. Yang berikutnya yaitu nilai gamma T hitung sama dengan 0,627419 atau 6,62. T tabel sama dengan TINV 0,1 kali 116 sama dengan 1,6581 dengan alfa 10%. T hitung lebih besar daripada T tabel. 80% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidaknyamanan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 80% disebabkan inefisiensi teknis, sedangkan 20% sisanya disebabkan karena adanya resiko. Catatan alfa dipakai sebagai dasar penelitian 10% atau 0,1. 4 X1 atau benih, T rasio sebesar minus 7,76 lebih kecil daripada T tabel 1,6581 atau tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X2 atau tenaga kerja T rasio 2,26 lebih besar daripada T tabel 1,65 yang artinya signifikan. Beta berpengaruh terhadap produksi atau input X2 dalam kurung tenaga kerja mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X3 pupuk kandang T rasio sebesar minus 3,16 lebih kecil daripada T tabel 1,6581 atau tidak signifikan, yang artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X4 atau pupuk fosfat T rasio sebesar 4,43 lebih besar daripada T tabel 1,6581 yang artinya signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 10%, maka output akan meningkat sebesar 0,34%. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Berikut adalah tabel output dari tingkat efisiensi teknis. Berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien. Karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,5486943. Secara
keseluruhan responden, ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi rendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden nilai tingkat efisiensi sebesar 0,84599614, yang artinya bahwa responden ke-58 secara teknis dikatakan efisien. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 58 yaitu 0,844 lebih besar daripada 0,8. Responden petani jagung terendah yaitu responden ke-32 secara teknis nilai tingkat efisiensi sebesar 0,2189963, yang artinya bahwa pada responden ke-32 secara teknis dapat dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 32 yaitu 0,21 lebih kecil daripada 0,8.